Nah, kita spesifik bahasnya bagaimana solusi Islam terhadap pelunasan hutang. Jadi jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu, Fatihah dijadikan sandaran dari kejaran debt collector. Jadi males. Ada cek Ustad oge aya Fatihah, hutang mah dibayar, henteu ieu mah kalakah dekule maca Fatihah. Gitu. Nah, jadi kita bahas yang kedua, panduan Islam. Kan tadi Bu, manusia punya hajat, Fatihah dipakai salah. Sekarang solusinya apa gitu? Terkhusus sekiranya hajatnya adalah pelunasan hutang. Ngaji sesungguhnya ini bagaimana hajat insan dalam panduan keagamaan. Dalam Islam, menyelesaikan masalah seperti hutang, ingat Bapak Ibu, memerlukan kombinasi. Saya menyebutnya panduan ikhtiar langitan dan panduan bumian. Apa Bu? Panduan langit, dan ikhtiar bumi. Yang dimaksud dengan ikhtiar langit, contohnya adalah zikir dan doa, kesolehan, rubah perilaku. Sementara usaha nyata, nya usaha cari sumber gitu. Lunas sayang hutang kalau kacicing wae gitu. Ari ngahutang wani, ari mayar riweuh gitu. Ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tetapi seia, sekata, sejalan, seirama juga melakukan usaha. Seperti bekerja keras, mencari solusi finansial, atau negosiasi, bahasa nama restrukturisasi gitu, bermusyawarah dengan pemberi hutang. Ya Bu? Nah, saya ingin ingatkan, terkadang seseorang berhutang, berapapun sumber dana untuk pelunasan, moal lunas-lunas. Karena hutang sudah menjadi gaya hidup, bukan hajat kebutuhan hidup. Maka yang namanya usaha dunia tidak semata-mata cari sumberna, perbaiki kelakuan. Apa Bu? Tidak benar mengelola uang dan aset gitu. Saya ambil contoh. Tidak akan nanya ke Bapak, saya nggak percaya ke Bapak, Ibu mah palinter. Ibu ada? Saya nanya, Ibu kaya atau miskin? Kaya kan? Kenapa Ibu jauh kaya? Malu kan kalau menyebut miskin? Dah, pertanyaan saya, sekiranya Ibu sejak lahir di dunia sampai hari ini, pernahkah Ibu bisa makan berapa banyak? Ti orok. Sekali deui. Jadi sejak Ibu lahir sampai hari ini, bab dahar we wungkul. Coba dihitung. Tidak kahitung kan? Ta itulah cirina beunghar. Bab dahar wae teu kahitung. Belum lagi pakaian, belum lagi perabotan. Wah Bu. Tapi terkadang kenapa saat kita memohon kepada Allah, sakapeung urang teh siga nu sangsara. Ya Allah, bantuan Abi ya Allah. Abi sedekah peryogian ya Allah gitu. Padahal Allah sudah lebih memberi. Nah, maksud saya Bu, terkadang orang hutang bukan karena kebutuhan tapi keinginan. Bukan memenuhi need tapi memenuhi want.
Gara-gara won itulah hidup kita jadi mahal. Padahal semata-mata nikmah murah. Maka sekiranya Bapak Ibu kita punya hutang, coba dihitung ulang. Benarkah hutang kita untuk kebutuhan atau untuk keinginan? Dah, perlu bukti? Contoh, ibu, kebutuhan rumah untuk apa? Tadi berlindung dari panas dingin, untuk tempat istirahat, oke? Mendidik keluarga, menata kehidupan. Tapi desain jendela, saya ulangi, rumah kebutuhan. Tapi ketika berbicara desain jendela, butuh atau ingin? Ingin dah cita rasa eta. Pantona hayang kieu, cetna hayang kieu. Itu keinginan. Makanya pertanyaan simkuring, apakah hidup kita memang tadi bergelanyut dengan kebutuhan atau keinginan? Itu teh ikhtiar bumi, Pak, memperbaiki. Jadi memadukan kombinasi ikhtiar langitan dan bumi, termasuk usaha itu bukan sekedar mencari sumber pendapatannya, tapi robah perilakunya. Contohnya siga ke supermarket, Bu. Oke. Kalau kita bawa catatan belanja, masuk ke mall, Bu. Da pinter nu dagang mah. Begitu masuk, disediakan barang yang menarik perhatian, nu eueuh dina catatan. Sakapeung membalik ka imah teh sabaraha persen catatan nu aya? Catatan-catatan nu meuli terkadang eueuh catatan. Tak kitu, Bu. Makanya kebutuhan mah terukur, tapi keinginan tidak pernah terukur. Kata Nabi, yang tidak akan pernah mengalami tua adalah keinginan. Kebutuhan mah pasti akan terpenuhi karena ada batasnya, tapi keinginan tidak akan pernah puas. Nah, itulah Bapak Ibu, saya perlu menegaskan kembali ikhtiar dunia seperti bekerja keras, mencari solusi finansial, bisa tadi negosiasi atau musyawarah dengan pemberi hutang, tak terkecuali dan terkadang ini luput dari perhatian merubah perilaku. Bahasa keren mah merubah perilaku konsumtif menjadi produktif gitu. Sudah. Terakhir asli ya karena sudah jam 6. Ibu, mengapa di Ramadan padahal saum tapi biaya hidupnya lebih mahal? Halo, sekali deui. Kan logika nama, gitu. Kan logika nama orang teh saum. Harusnya kan lebih hemat. Tapi kenapa terkadang lebih mahal? Kan sehari-hari mah kebutuhan yang lain teh terkadang tidak diinginkan. Tapi di Ramadan, oke? Sebelum maghrib, kolek, cincau, sop buah, bala-bala, cireng, gitu, Bu. Di bulan Ramadan mah sagala sok diayakeun, padahal di hari-hari biasa mah tidak ada. Jadi si horeng, Bu, lain saum, pindah jam dahar. Oke, sekali lagi, boleh tidak? Boleh, tapi untuk apa konversinya? Jadi pada saat orang ngayakeun sagala, orang jadi lebih semangat ibadahna positif pengeluaran. Tung nama gitu. Ongkoh tadi saum terek ibadah, lebih semangat. Jadi nggak ada perubahan, bahkan jadi jelek Ramadan karena apa? Mak. Sorry bang, itu bahasa Jerman. Sagala gabres. Tung nama ibadah yang tadinya mau cekatan, saprak saum malah jadi kendor. Nah ya, nah itulah sebagai contoh-contoh yang perlu saya sampaikan. Nah, di antara ikhtiar langitan Nabi mengajarkan. Entong ku Fatihah, Bu. Fatihah mah teu nyambung jeung urusan hutang. Tapi Nabi mengajarkan beberapa doa khusus.
untuk memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam melunasi hutang. Tak ieu mah aya dalilna, Fatihah mah teu aya dalilna karena teu aya hubungan. Nabi mengajarkan begini Bapak Ibu. Allahumma ya Allah ikfini bihalalika an haramika. Cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu. Wa agnini bipadlika amman siwaka. Hingga aku tidak memerlukan yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu hingga aku tidak memerlukan selain kamu. Jadi abdi lebih keneh butuh engkau daripada investor gitu. Saya lebih kepada engkau ya Allah daripada yang subsidi dana untuk lunas hutang. Kenapa? Karena sekiranya engkau ridho dengan hutangku, maka unlimited bantuannya. Tapi sekiranya tadi melunasi hutang hanya bantuan manusia, pasti limitatif. Nya batas, ada batas angkana, nya tadi anger aja jatuh tempo, terkadang gali lubang tutup lubang, bukan menyelesaikan masalah. Tapi kalau engkau ya Allah yang turun tangan, bahasa legek sekarang, di take over hutangna ku Allah. Makanya Bu, lamun ngahutang teh dalam rangka mencari ridho Allah. Ulah kieu geura, ari begitu orang terjebak hutang nyungkeun ka Allah, ari hutang teh keur maksiat kepada Allah. Disebutna goer matching gitu. Tidak matching. Makana ibu keur naon ngahutang taros heula kanggo naon? Sing Allah ridho. Contoh, urang hayang nyakolakeun budak. Di Indonesia biaya pendidikan mahal. Teu aya jalan deui, urang teh nambut ka koperasi demi apa? Menyekolahkan anak, itu contoh mulia. Karena terpaksa, maka disampaikan ke Allah, ya Allah, hamba itu enggan berhutang. Tapi karena terpaksa untuk apa? Demi pencerahan masa depan. Demi tadi intelektual, demi tadi kemuliaan anak cucu kami, saya mengajukan, semoga engkau ridho ya Allah dan engkau memberikan jalan keluar. Ari kitu mah ya Allah, abdi teh hutang naha seueur kopdar. Margi abdi seueur rencangan, gengsi ya Allah abdi teh. Andai kata abdi teh neraktir. Jadi lakukan hutang karena keterpaksaan untuk kemartabatan manusiawi kita. Jadi untuk kemuliaan. Jangan berhutang untuk sesuatu yang remeh-temeh, yang malah, mohon maaf Bu, menjatuhkan derajat. Mana contohnya? Saya tidak ridho Bu, ada ahli pengajian diudag-udag ku debt collector. Padahal tadi rajin tahajud, hafal Quran 34 juz. Begitu ada debt collector malah ciut, dilawan Bu. Siap Bu? Jadi kalau ibu sekarang punya hutang, sebelum jatuh tempo, ibu nelpon heula. Contohnya ke koperasi, ibu telepon, Neng, ibu jatuh tempo tanggal sekian, bari ditagih moal, ayeuna lamun teu gugurnya, gitu atuh Bu, padahal eueuh duitna. Jadi dirobah gitu Bu. Ketika kita punya hutang, punten Bu, justru kita harus bangkit. Ulah sabalikna, nepi ka boga hutang jadi murungkut, jadi ucing-ucingan. Kabayang bunya, cek Allah eta ahli ngaji nepi ka ucing-ucingan kitu. Lompat ka ditu, lompat ka dieu, tak ulah kitu Bu, dihadapi. Cek sim kuring tadi Bu, telepon debt collector, ka dieu lamun teu gugurnya. Padahal eueuh duitna. Dibalik Bu. Karena apa? Justru kita melakukannya itu bertanggung jawab. Nah maka sekali lagi, teramat sayang kalau kita menghutang untuk sesuatu yang remeh-temeh. Karena apa? Muruah kemuliaan kita jatuh. Maka berhutanglah ketika terpaksa untuk sesuatu yang mulia. Dalam kerangka inilah Bapak Ibu, pernah tahu Nabi berhutang berapa demi kemuliaan ini? Satu event Nabi pernah berhutang 400 miliar Pak.
Demi apa? Kejayaan Islam. Sokna sekolah, yang jadi doktor, mun perlu S4. Mamah di mana biena? Tong mikir, kuma bapak weh. Itu contoh kemuliaan ketika nggak ada sumber karena punten bu untuk menaikkan derajat. Berapa tadi Zubair bin Awam sampai hutang 300 triliun? Ibu berapa hutangnya? Rugi bu, kermaletik hutang ahli neraka dia. Gitu. Halo? Contoh, contoh Pak Ji, contoh. Ada dialog imajinatif antara ahli neraka yang dua-duanya berhutang. Yang satu hutangnya 50.000. Yang satu hutangnya 50 miliar. Dua anak asup neraka. Begitu tadi ketemu, akan geningan di dia, nuju kopdar di neraka itu begitu. Ya cenah guring asup neraka teh gara-gara hutang teu kabayar. Sabaraha cenah hutangna di dinya? 50.000. Jadi kade bu, hutang itu bukan masalah nominal, status. Berapapun hutangnya, kalau tidak terbayar masuk neraka. Oh cenah pirage, teu bisa, hutang mah hutang we. Sudah bu? Eta cenah akang sabaraha hutangna? 50 miliar. Aing mun apal kieu mah mending gede sakalian coba keramu. Ieu mah hutang 50 leutik jeung neraka keur naon? Andai kata perlu hutang sing gede keur sepi surgaeun. Apa? Untuk sebuah kemuliaan. Jangan yang remeh-temeh. Teramat saya. Makanya wajar minta bantuan kepada Allah. Sebab hutangnya justru bukan perkara yang untuk melalaikan Allah. Ya Allah, abi teh gaduh hutang keur anu, ya Allah abi teh teu sangem. Mangga we nyangakeun gumantung salira. Terserah engkau ya Allah. Bakal nikmat ngadoana ge bu, tapi urang sadar loba keur gaya hidup. Loba tadi keur mohon maaf hanya sekedar dunia remeh temeh, maka ka Allah nage bu beda moal buleut. Maka yang paling penting sekali lagi, inilah contoh, jangan ku Fatihah ku doa, tapi bersihkan dulu diri. Biar kita tidak malu untuk meminta. Karena kita berhutang bukan untuk sesuatu yang justru bertentangan dengan ketentuan Tuhan. Itu ikhtiar langit. Tetap ikhtiar dunia. Setelah berdoa, berusaha, gitu bu. Baru terakhir tawakal. Sudah tadi ibu berusaha berdoa, cari jalan keluar. Tidak ada solusi. Atau sebutos kitu mah totalitas bersemerah diri, namana tawakal. Jadi tawakal itu bukan menyerah sebelum bertarung. Bahasa Jermannya kumeok, memeh dipacok. Justru bertempur dulu, berusaha. Setelah usaha maksimal, ikhtiar langitan terus tiada terjeda, bahkan tidak pernah terlewat, baru kita kuma Allah. Yakin Allah punya solusi. Yang boleh jadi bu, jauh tiba-tiba debt collector tara nagih. Bisa. Tah gitu bu. Cantang tuh di lembaga itu mah ibu tercatat lunas. Tapi merubah lembaga keuangan. Udah si ibu mah geningan baik, margi tanggung jawab. Kasih waktu, bagi Allah mah mudah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan berpikir yang namanya lunas hutang itu jual gebro aya duit wae. Yang namanya lunas hutang itu diukur oleh kita dalam tanda petik matematika. Allah punya cara untuk siapa? Bagi mereka yang tadi hutangnya untuk sebuah kemuliaan, bukan hura-hura. Oke bu? Yang kedua, usaha maksimal. Berdoa tak kenal lelah. Maka yakinlah Allah punya solusinya untuk masalah yang dihadapi. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Terakhir, menutup kajian kita. Dari Ali radhiyallahu anhu,
bahwa seorang mukatab, yaitu budak sahaya, datang kepadanya dan berkata, sesungguhnya aku tidak mampu melunasi mukatabku, maka bantulah aku. Jadi mukatab itu hamba sahaya yang membayar untuk pembebasan dirinya sendiri gitu. Kalau dibebaskan oleh orang lain kena mana maula, kalau pembebasan oleh dirinya dia mukatab. Nah, hayang bebas Pak Bu hamba sahaya itu. Nah, nginjem gitu Bu untuk pembebasan dirinya. Lalu minta solusi kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berkata, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasul kepadaku? Sekiranya kamu memiliki hutang sebesar gunung Sair yang sangat besar, niscaya Allah akan melunaskannya untukmu. Tengku Fatihah Pak, ayat doa nanu tadi secara pribadi, sekarang didalami lagi tambah doanya dengan doa yang Allah ajarkan melalui Rasul kepada Ali. Ali ajarkan kembali yang mana Pak? Nu tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bipadlika aman siwaka. Berapapun besarnya hutang, dengan keyakinan pasti beres. Jadi jangan pakai Fatihah, salah dosis. Nabi mengajarkan secara khusus. Apapun di Islam itu ada solusinya. Solusi tidak didapat karena kitanya males. Sudah. Maka para ulama memberikan komentar berkenaan dengan doa ini. Imam Ibnul Qayyim sebagai contohnya memuji doa ini sebagai salah satu doa yang penuh makna, yang mengajarkan manusia untuk bergantung sepenuhnya pada Allah dalam mendapatkan rezeki dan menyelesaikan kesulitan finansial. Sebab solusi dari insan mah sementara. Minta bantuan tadi penyelesaian kepada sesama mah Bu, ada keterbatasan. Maka minta solusi kepada zat yang unlimited, tidak terbatas. Jadi pada saat kita punya kesulitan, tak terkecuali kesulitan keuangan, masalah hutang, tempatkanlah Allah sebagai pemberi solusi yang utama. Manusia mah solusi kedua, ka Allah heula Bu. Kemudian Imam Al-Munawi menekankan bahwa doa ini sangat efektif untuk orang yang memiliki hutang besar. Karena di dalam hadis itu Nabi seperti Ali mengingatkan pada tadi hamba sahaya, ada perbandingan. Walaupun hutangmu sebesar soy, untuk menunjukkan betapa besarnya hutang yang bisa dilunasi oleh Allah jika hamba bertawakal dan memohon dengan ikhlas setelah usaha maksimal. Jadi wih ti dieu sok amalkeun Bu gitu. Tapi akui dulu bahwa hutangna loba teu balik. Akui dulu kita salah gitu. Kalau dalam bahasa Bu, ya Bu, urang sok terang ngaku kesalahan. Loba nyalahkeun, ya Allah, da pun anak tuh ya Allah, da abdi mah alim cenah hutang teh ya Allah. Tapi abdi teh cenah tadi, ya Allah pun anak ya Allah, hayo we nyalahkeun batur. Kalau dalam bahasa peristiwa yang dialami oleh Nabi Yunus, mengakui dulu. Apa Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
bahwa semua ini terjadi tiada lain karena kedoliman aku. Dua, dicontohan ku Nabi siapa bu? Nabi Ayub. Tidak pernah menyalahkan takdir. Ya Allah, Nabi mah takdirnya jadi orang miskin. Tidak boleh. Maka walaupun 17 tahun sakit. Bahasanya apa bu? Tidak pernah menyalahkan takdir. Tidak pernah menuduh orang lain sebagai biang kerok kesalahan. Dengan bahasa Rabbi masasani adurru. Ya Allah, saya sedang tertimpa musibah. Ya Allah, aku sedang didekap dengan kesulitan hidup. Tapi aku yakin wa anta arhamar rahimin, sesungguhnya engkau itu maha sayang. Saya yakin kenapa saya sakit lama, kenapa saya tadi boga hutang, karena engkau sedang sayang pada saya. Mangga we teu langkung engkau. Tah itu contoh Pak. Dia urang matara alim we mengakui, akui dulu bahwa kita salah. Minimal tidak apik mengelola keuangan. Minimal tidak bagus menjaga keseimbangan hidup. Antara tadi keinginan lebih berpanglima daripada kebutuhan. Kan itu harus diakui. Ah gitulah bu. Dah. Sekali lagi. Imam Al-Munawi menegaskan. Bahwa doa ini. Dengan ungkapan sebesar gunung Soir. Digunakan sebagai kiasan. Untuk menunjukkan betapa besarnya hutang yang bisa dilunasi oleh Allah jika hamba bertawakal dan memohon dengan ikhlas setelah usaha maksimal. Selanjutnya ya Kapuri menjelaskan bahwa doa ini mengandung permohonan kepada Allah untuk mencukupi kebutuhan melalui cara yang halal. Dan untuk merasa cukup dengan pemberian Allah sehingga tidak memerlukan bantuan dari makhluk lain atau tidak bergantung hidup pada orang lain. Beliau juga menegaskan bahwa doa ini menunjukkan pentingnya tawakal kepada Allah dalam menyelesaikan masalah keuangan termasuk hutang. Maka sebagai penutup, dari hadis ini terdapat banyak hikmah dan pelajaran penting bagi kita. Berkenaan dengan keutamaan doa dalam menghadapi hutang, di mana doa ini mengajarkan bahwa solusi utama dalam menghadapi beban hutang adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, mengutamakan rezeki halal. Doa ini menekankan pentingnya mencari rezeki halal dan sekuat tenaga menghindar rezeki yang haram meskipun dalam keadaan sulit. Ketiga, tawakal dan kesyukuran. Dalam situasi sulit, seseorang harus tetap berserah diri kepada Allah dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Maka semoga dengan memahami dan mengamalkan doa ini, menempatkan ajaran agama dengan benar dibanding penyalahgunaan Al-Fatihah. Juga harapan Allah memudahkan kita melunasi hutang dan memberikan kecukupan dari jalan yang halal.